Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung hari. Salah satu ibadah utama yang dilaksanakan adalah penyembelihan hewan kurban. Memilih hewan kurban yang tepat menjadi langkah awal yang penting agar ibadah kurban berjalan dengan baik. Pemilihan hewan kurban yang sehat bukan hanya menentukan sah atau tidaknya ibadah kurban, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas dan keamanan daging yang akan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Fitrin Ekawasti, peneliti Pusat Riset Veteriner BRIN, ada 3 hal utama yang harus diperhatikan masyarakat sebelum membeli hewan kurban. Pertama, hewan kurban harus cukup umur. Kedua, sehat, tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti demam atau luka terbuka. Dan ketiga, hewan kurban tidak cacat, seperti kaki pincang. Jadi, untuk pemilihan hewan kurban yang terkait dengan veteriner itu yaitu memilih hewan kurban yang sehat. Cirinya untuk memilihnya itu terdiri atas pemeriksaan secara anamnese. Itu maksudnya penampakan dari luar. Pertama kali kita melihat dari matanya itu bersih, cerah, tidak berair atau tidak sayu. Kemudian dari hidungnya itu basah tapi bukan pilek, jadi bukan berlendir. Kemudian dari mulutnya pun juga bersih, tidak sariawan, tapi bukan bersih dari karang gigi. Jadi bukan karena sikat gigi ya, tapi tidak adanya luka atau sariawan pada gusi ataupun mulut. Setelah itu, setelah bagian mukanya sudah bersih, kemudian kita melihat ke bagian tubuhnya, yaitu tidak ada luka, tidak ada cacat pada kakinya, dan juga tidak ada luka atau lepuh pada kuku-kukunya. Nah, itu kalau berdasarkan pengamatan secara anamnesa atau pengamatan luar. Kemudian setelah kita melihat keadaan fisiknya, kita periksa suhunya. Jadi suhu normal untuk hewan itu biasanya di antara 38,5 sampai 39. Jadi suhunya jangan sampai demam. Kalau demam berarti kan itu bisa mengindikasikan kalau ada kejadian infeksi penyakit terhadap hewan. Tapi yang paling penting adalah memilih tempat pembelian hewan kurban yang tepat atau yang sudah memiliki nama baik dan juga dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan. Namun jika itu tidak ada, jadi masyarakat awam bisa melihat dari pengamatan secara fisik dan secara perilaku. Kalau sekarang kan penyakit yang lagi marak nih untuk hewan kurban yang perlu diantisipasi sehingga ada keluar undang-undang itu kan PMK sama LSD ya, karena itu yang lagi marak. Nah, kalau umpamanya PMK sama LSD itu sebenarnya tidak zoonosis. Jadi tidak dikhawatirkan untuk menular ke manusia. Atau kalau secara umum kita anggap misalnya ada penyakit zoonosis yang dikhawatirkan menular ke manusia. Yang pertama, jika kita membeli hewan kurban itu, kita isolasi dulu. Nah, kemudian setelah diisolasi, terus kemudian ternyata terlanjur, terus akhirnya dikonsumsi. Sebelum konsumsi harus dimasak matang. Jadi harus dimasak matang di atas 70 derajat. Karena apapun penyakit yang sudah terkontaminasi atau terinfeksi terhadap hewan, jika dipanaskan di atas 70 derajat atau daging dimasak matang, itu insya Allah aman. Cuma memang tidak layak untuk dikonsumsi. BRIN TV, TV riset zaman now.